Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Soleha, NIM E 2019-1138. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3 dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu inovasi dan juga kreativitas. Yang pertama ada inovasi. Apa sih itu inovasi? Inovasi adalah suatu perubahan terhadap suatu barang yang sudah ada ataupun produk yang sudah ada. Inovasi ini terkadang muncul di saat ada ide-ide yang cemerlang dan juga ada hal-hal yang sepele yang selintas ada di otak kita. Nah, biasanya ini terdapat di pemikiran orang-orang yang selalu berpikir kreatif. Mengapa sih kita harus selalu berinovasi terus-menerus? Nah, pertanyaan ini tuh kerap muncul ketika kita mengadakan usulan tentang berinovasi. Nah, inovasi itu sendiri memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, pandangan ke depan. Inovasi ini membuka wawasan kita untuk mengembangkan suatu produk kita agar bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Terus menggunakan strategi apa yang bisa lebih unggul di kedepannya dan juga membaca bagaimana kesempatan atau peluang yang ada di masa depan. Yang kedua, perubahan. Pandangan di masa depan ini memacu kita untuk selalu senantiasa menggulirkan perubahan yang terjadi di sekitar kita, seperti perubahan teknologi, informasi, dan juga lain-lainnya. Yang ketiga, ketahanan krisis. Nah, manfaat penting yang dapat kita petik yaitu ketahanan krisis, di mana dengan kemampuan ini kita mampu bertahan dengan cara berinovasi dan juga mampu menghadapi krisis yang sedang terjadi di masa sekarang ataupun di masa depan. Yang keempat, ada perangkat berinovasi. Setelah kita mengetahui manfaat dari berinovasi, tentunya kita juga harus tahu perangkat apa saja yang kita bisa gunakan untuk meluncurkan strategi berinovasi. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu ada talent pool. Nah, saya berikan contoh nih, misalnya dalam suatu negara memiliki sumber daya baik dari alam ataupun dari teknologi yang dibuat oleh manusia. Nah, jika sumber daya ini tidak dikelola dengan baik atau tidak dikelola dengan orang-orang yang kreatif, maka negara tersebut tidak akan mampu mengatasi kompetisi dan juga krisis yang sedang terjadi atau sedang melanda dunia saat ini. Setelah saya menjelaskan tentang definisi dan juga manfaat dari inovasi, saya di sini akan memberikan contoh beberapa inovasi sebuah produk. Nah, contohnya yaitu seperti memanfaatkan wadah plastik suatu produk menjadi sebuah tas, terus botol air yang menjadi pot bunga, terus stik es krim yang menjadi hiasan dinding, dan masih banyak lain sebagainya. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Kreativitas merupakan suatu proses yang dapat dikembangkan dan juga ditingkatkan. Nah, berpikir kreatif itu sendiri merupakan sesuatu yang baru, dan juga setiap orang tuh pemikirannya juga berbeda-beda tentang kreativitas ini. Menurut Edward de Bono, ada 4 tahapan dalam proses kreatif. Di antaranya yaitu yang pertama, latar belakang dan juga akumulasi pengetahuan. Kreasi yang baik biasanya itu didahulukan dengan penyelidikan dan juga pengumpulan informasi. Hal ini meliputi membaca, terus juga berbicara dengan orang lain, menghadiri pertemuan profesional, dan juga penyerapan informasi. Yang kedua, proses inkubasi. Dalam tahap ini, seseorang harus terus memikirkan masalah yang tengah dihadapinya untuk menemukan suatu kreasi yang baru terhadap produk tersebut. Yang ketiga, melahirkan ide. Ide di sini yang dimaksud yaitu solusi bagaimana cara membuat produk kita lebih unggul, membuat produk kita lebih dikenal oleh banyak konsumen. Yang keempat, evaluasi dan implementasi. Tahap ini merupakan tahap yang tersulit dalam proses kreativitas karena di sini seorang harus lebih serius, disiplin, dan juga berkonsentrasi penuh agar menemukan solusi atau ide yang sangat amazing.
Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengetahui kalau orang itu suka berpikir kreatif atau bisa berpikir kreatif? Tentunya ada beberapa ciri-ciri ya yang bisa menentukan bahwa orang itu bisa berpikir kreatif. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu pintar dan juga brilian. Karena secara tidak langsung kreativitas ini berhubungan dengan intelijensi manusia atau seseorang. Yang kedua, berkembang baik dalam menjalankan ide yang didapatkan. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan. Yang keempat yaitu menghargai atas perbedaan pendapat. Dan yang kelima itu fleksibel. Nah, selanjutnya ada mengembangkan kreativitas. Banyak hal sekali yang bisa mengembangkan suatu kreativitas seseorang. Tapi menurut James Adams ada beberapa hal yang bisa mengembangkan kreativitas seseorang tersebut. Yang pertama, mengenali hubungan. Untuk membantu meningkatkan kreativitas seseorang, kita dapat melakukan cara pandang kita yang statis terhadap hubungan orang dan lingkungan yang telah ada di sekitar kita. Yang kedua, mengembangkan perspektif fungsional. Jika dikembangkan lebih lanjut, kita dapat melihat suatu perspektif yang fungsional dari benda dan juga orang. Seorang yang kreatif akan mampu melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan juga membantu menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan akal. Penelitian di sini mengenai fungsi dari otak kanan dan juga otak kiri, di mana otak kanan di sini kerjanya untuk analogi, terus imajinasi dan lain-lain. Nah, sedangkan yang otak kiri itu dipakai untuk pemecah masalah, terus pendekatan rasional dan juga kerja analisis. Nah, setelah saya menjelaskan tentang kreativitas, saya di sini akan memberikan beberapa contoh dari kreativitas. Yang pertama yaitu mendaur ulang sebuah produk, dan yang kedua yaitu menciptakan berbagai rasa dalam suatu produk. Mungkin cukup itu penjelasan mengenai inovasi dan juga kreativitas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.